Untuk yang kesembilan adalah konjungsi tidak bersyarat. Maksudnya adalah bahwa suatu hal bisa terjadi tanpa perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Contoh yang sering digunakan adalah kata walaupun, meskipun, dan biarpun. Contoh kalimatnya, yang pertama, mereka tetap bermain walaupun hujan deras. Yang harus digarisbawahi adalah kata walaupun. Yang kedua, Rudy tetap pergi ke sekolah meskipun sedang sakit. Yang harus digarisbawahi adalah kata meskipun. Yang ketiga, kakak tetap pergi biarpun ayah sudah melarangnya. Yang harus digarisbawahi adalah kata biarpun. Ke-10, konjungsi atau kata penghubung perbandingan. Di sini adalah maksudnya menghubungkan dua hal, kemudian membandingkannya dengan yang lain. Kata yang sering kita gunakan adalah kata seperti, sebagai, bagai, laksana, dan sebagainya. Pak bisa seperti itu ya. Contohnya adalah anak kembar yang mirip itu bagaikan pinang dibelah dua. Jadi kata yang digarisbawahi adalah kata bagaikan. Yang kedua, jalannya sangat lambat seperti siput. Yang ketiga, mereka selalu bertengkar bagai kucing dan anjing. Jadi jadi membandingkan dua hal yang berbeda kemudian dibandingkan dengan yang lain. Yang ke-11 adalah konjungsi relatif. Maksud dari konjungsi ini adalah untuk menghubungkan dua kalimat yang masih memiliki hubungan sehingga bagian yang satu secara langsung akan mempengaruhi bagian yang lain atau kalimat yang satu akan melengkapi kalimat yang lain. Contoh yang sering digunakan adalah kata tidak hanya titik-titik tetapi juga, kemudian sedemikian rupa titik-titik sampai sehingga, dan bukannya titik-titik melainkan. Langsung ke contohnya ya. Yang pertama, kakaknya tidak hanya mahasiswa tetapi juga dia seorang wira swasta. Kata yang harus digarisbawahi adalah tidak hanya, kemudian tetapi juga. Contoh yang kedua adalah baik Messi maupun Ronaldo, keduanya adalah pemain sepak bola yang hebat. Nah, itu. Jadi kata yang digunakan adalah garis di bawahnya adalah maupun titik keduanya. Kemudian yang ke-12, konjungsi penegas. Fungsinya adalah sebagai penegas atau meringkas bagian kalimat yang sebelumnya. Contoh yang sering kita gunakan adalah kata bahkan, apalagi, yaitu, yakni. Contoh kalimatnya adalah dia orang yang sangat kaya, bahkan melebihi kekayaan seorang presiden. Istilah sekarang namanya mas sultan gitu ya. Yang harus digarisbawahi adalah bahkan. Yang kedua, jalanan Jakarta selalu macet apalagi di kala hujan. Yang harus digarisbawahi adalah apalagi. Yang ketiga, beberapa tempat liburan favoritnya yaitu pantai, perdesaan, dan pegunungan. Yang ke-13 adalah konjungsi penjelas. Maksudnya adalah fungsinya untuk menjelaskan kalimat sebelumnya agar lebih terperinci. Kata yang sering kita gunakan adalah bahwa. Contoh kalimatnya, yang pertama, mereka yakin bahwa dia bukan pelakunya sebenarnya. Yang harus digarisbawahi adalah kata bahwa. Kemudian yang kedua, ibu bilang bahwa ayah akan pulang larut malam hari ini. Yang harus digarisbawahi adalah kata bahwa. Yang ketiga adalah pencuri itu berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
Kemudian yang ke-14 adalah konjungsi pembenaran, atau istilahnya disebut juga dengan konsensif. Konsensif pengertiannya adalah menghubungkan dua hal atau cara membenarkan suatu hal sekaligus menolak hal yang lainnya. Contoh yang sering kata digunakan adalah walaupun, meskipun, biarpun, dan sebagainya, atau biar. Contoh kalimatnya adalah mereka tetap diam walaupun tahu siapa pelakunya. Yang kedua, anak-anak itu tetap bermain meskipun sudah dilarang. Yang ketiga, makanan itu tetap laku meskipun hampir semua tahu bahwa makanan itu kurang sehat. Dan lagi ya, makanan itu tetap laku meskipun hampir semua tahu makanan itu kurang sehat. Yang ke-15, konjungsi urutan. Fungsinya adalah untuk menyatakan urutan suatu hal. Kata hubung yang sering kita gunakan adalah lalu dan kemudian. Contoh kalimatnya adalah panaskan dulu minyaknya, setelah panas baru kemudian masukkan bumbu-bumbunya. Yang kedua, kita mampir ke Bandung terlebih dahulu, lalu baru kita ke Lembang. Dan yang terakhir adalah konjungsi pembatas. Tujuannya adalah untuk menyatakan suatu batasan terhadap suatu kejadian atau keadaan. Kata hubung yang sering kita gunakan adalah kecuali, selain, dan asal. Contoh, mereka boleh pulang kecuali ada mereka sudah menyelesaikan tugas tersebut. Saya ulangi lagi ya. Mereka belum boleh pulang kecuali ada mereka sudah menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua, peserta rapat menyetujui usulan ketua asal keinginan mereka juga terpenuhi. Yang ketiga, selain petugas perpustakaan, yang lain dilarang masuk. Mungkin itulah contoh-contoh 16 macam-macam kata penghubung atau konjungsi. Bila ada kekurangan atau saran dan kritik, mohon bisa kirimkan di kolom komentar YouTube ya. Ya, kita intinya sama-sama belajar, apalagi di masa pandemi ini sistem pembelajaran kita adalah via online atau istilahnya pembelajaran jarak jauh. Atau istilah yang sekarang lagi tren adalah bisa melalui Google Meet, YouTube, atau Zoom gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri, khususnya para siswa dan orang tua dalam mempelajari tentang mengulik tentang bahasa Indonesia, karena tentunya kita sebagai orang Indonesia juga harus bangga dengan bahasa kita sendiri, itu bahasa Indonesia. Alangkah jangan malu untuk selalu belajar bahasa Indonesia karena manfaatnya sangat besar di kemudian hari. Dan mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.